menghina ketua-ketua adat, mengadu domba suami laki-laki di kota itu, memperkosa perempuan dan memperkerjakan. Dari mana sejarahnya bahwa Nabi Muhammad mengadu domba dan juga Nabi Muhammad memperkosa? Ini benar-benar sebuah penghinaan yang sangat besar sekali terhadap Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi mereaction sebuah video. Video kali ini merupakan video dari seorang murtadin yang menjelaskan tentang sejarah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di dalam video tersebut, astagfirullah, banyak sekali penghinaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita mulai pembahasan ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Dan kita akan intro dulu. Oke teman-teman, langsung aja kita reaction videonya. Teman-teman bisa lihat di layar, di situ ada sebuah video dengan judul Siapa yang Membunuh Nabi Muhammad, dan thumbnailnya kenapa dibunuh. Dan ini diupload pada tanggal 23 April 2018, ditonton sekitar 1.400.000 lebih. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Selamat pagi, ini Juli dari Washington, USA. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Begitu juga Juli. Kali ini Juli mau kasih topik yang agak berat. Semoga kalian bisa menilai dan mengambil kesimpulan mana yang baik, mana yang buruk, oke? Nah, di sini Juli Caniago mengaku bahwa dirinya tinggal di Washington ataupun di USA, Amerika gitu guys ya. Berarti di luar negeri. Langsung aja kita menuju inti videonya ya, karena ini cukup panjang videonya, jadi saya percepat aja. Oke, langsung aja ke bagian ini. Perlu kamu ketahui, banyak orang yang ingin membunuh Muhammad waktu zaman itu ya. Persatuan pagan mau membunuh dia karena dia menghancurkan kota mereka, menghina ketua-ketua adat, mengadu domba suami laki-laki di kota itu, memperkosa perempuan dan memperkerjakan. Dari mana sejarahnya bahwa Nabi Muhammad mengadu domba dan juga Nabi Muhammad memperkosa? Ini benar-benar sebuah penghinaan yang sangat besar sekali terhadap Rasulullah. Coba kita dengarkan lagi ya. Karena dia menghancurkan kota mereka, menghina ketua-ketua adat, mengadu domba suami laki-laki di kota itu, memperkosa perempuan dan memperkerjakan paksa anak-anak waktu itu. Orang-orang Jewish juga waktu itu ingin membunuh Muhammad karena mengambil tanah mereka, menghancurkan komunitas mereka juga. Terus dengan ajudannya itu mereka menculik orang perempuan-perempuan itu, terus diperkosa dan memperkerjakan anak-anak dengan paksa pada waktu itu. Orang Kristen juga mau membunuh dia karena mau menghancurkan komunitas mereka. Laki-laki ingin membunuh dia karena kesombongannya. Perempuan, anak-anak, dan orang tua mau membunuh dia. Muhammad pada waktu itu sangat banyak musuhnya. Oke, kita percepat aja guys ya videonya, karena ini cukup panjang. Yang jelas omongannya hancur banget, penghinaan terhadap Rasulullah. Ini benar-benar saya nggak tahan, harusnya gimana ini. Langsung aja kita lihat videonya yang ini. Kalian membaca dan menilai apa yang ingin Muhammad inginkan. Dia merasa mendapat apa yang dari Allah mengizinkan. Seperti dia mau meniduri Aisyah, dia bisa. Muhammad mau istri lebih dari 4, Allah mengizinkannya. Muhammad mau kawin dengan mantan istri anak angkatnya, Allah mengizinkannya. Sebenarnya Allah tidak merasa bagian dari itu semua yang membuat mimpi-mimpi Muhammad menjadi kenyataan. Sebenarnya keinginan Muhammad ini ingin mati di dalam pertempuran. Ini merupakan keinginan beliau ketika hidup. Akan tetapi daripada membiarkan Muhammad mati perang dengan orang-orang Jewish, tapi Allah membiarkan dia mati dengan cara lain, penderitaan di tangan perempuan Jewish. Mati dengan makan daging domba yang telah diracuni. Setelah menghabiskan waktu 2 dekade, 2 abad,
memberikan apa yang ia inginkan, akhirnya Allah memberikan lagi kesempatan, sepertinya change of heart, Ini orang harus diberi pelajaran. Melihat dari kesimpulan ini semua, kita bisa lihat dari 10 alasan menolak Islam dengan melihat dari kematian Muhammad dengan segala aturannya dan ribet, membuat kita bisa dia bukan nabi sebenarnya. Yang paling utama adalah saya yakin orang Islam akan marah dengan saya dengan membuat video ini, dengan apa yang saya ceritakan. Tapi coba saya akan jelaskan sekali lagi. Saya tidak satu kata pun menjelekkan Muhammad. Apa yang ia katakan kepada Allah, semua info yang saya dapat dari Al-Quran, hadis, dan Injil. Mana ada di Al-Quran dijelaskan bahwa Rasulullah mengadu domba, memperkosa. Ini benar-benar penistaan ini. Astagfirullah, astagfirullah. Oke, sampai situ aja videonya guys. Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah teman-teman, sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Julia Chaniago di dalam videonya adalah ingin mengatakan bahwa Rasulullah ataupun Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu, dan kita tidak ada masalah dengan hal itu karena semenjak zaman Rasulullah pun ada orang-orang yang tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi. Yang kita tidak terima adalah ketika Anda berbicara seenaknya tentang Rasulullah, apalagi kalau Anda berbicara bahwa Rasulullah memperkosa. Ini bukan hanya ranah penghinaan tetapi sudah jatuh ke ranah penistaan terhadap agama Islam. Orang-orang seperti Julia Chaniago ini sebenarnya tidak jauh berbeda seperti Joseph Paul Zhang, Muhammad KC, dan juga Tamparagi. Nah, Tamparagi ini dulu saya pernah mereaction videonya yang mengatakan bahwa surganya umat muslim adalah tempat pemerkosaan. Dan saya tantang di situ kalau memang bisa menemukan dalilnya, hadis ataupun Al-Quran, bahwa surganya umat muslim adalah tempat pemerkosaan, saya akan masuk ke agama mereka. Tetapi nyatanya sampai sekarang nggak ada. Bahkan videonya pun sepertinya sudah dihapus dari channel YouTube-nya Tamparagi. Nah teman-teman, sebagai umat muslim, kita wajib hukumnya membackup ataupun meluruskan mengenai hal-hal semacam ini. Kalau bukan kita sebagai pemeluk Islam yang meluruskan mengenai hal semacam ini, lalu siapa lagi? Dan bahayanya ketika ditonton oleh orang-orang awam dan dibenarkan. Bayangin tadi videonya Julia Chaniago itu sudah ditonton 1 juta lebih. Itu kalau nggak diluruskan bahaya sekali. Dan teman-teman, sejarah mengenai Rasulullah diracun oleh seorang wanita itu memang benar adanya sejarah seperti itu. Tetapi hal ini pun juga masih menimbulkan perdebatan di kalangan dai maupun ulama. Dan yang paling tepat menjelaskan hal ini tentunya adalah seorang ulama, bukan seorang murtadin. Namun mengenai sejarah Rasulullah melakukan tindakan kejahatan seperti memperkosa, mengadu domba, merampas istri orang lain, mempekerjakan anak-anak, seperti yang dikatakan oleh Julia Chaniago tadi itu, sumpah demi Allah yang memegang nyawa saya, Anda mau cari dalilnya di Al-Quran, di hadis, bahkan di kitab Anda sendiri itu pun yang Anda imani, yaitu kitab Injil, tidak akan pernah menemukan mengenai hal itu. Karena memang tidak pernah ada dan tidak pernah Rasulullah melakukan semacam itu. Jadi teman-teman, saya hanya ingin katakan bahwa berhati-hatilah menggunakan sosial media untuk mendapatkan sebuah edukasi, baik itu tentang agama ataupun sejarah-sejarah yang lainnya. Karena banyak sekali orang-orang dengan sengaja menyesatkan pikiran orang lain melalui sosial media. Oke, cukup sekian video kali ini. Masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.